Sidang vonis kasus kematian Raden Andate Halif Pramudityo atau Dante, putra dari selebritas Tamara Tias Sumara dan Angger Dimas, digelar hari ini. Usai membacakan kronologis dan menimbang unsur pidana yang terdakwa lakukan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Yuda Arfandi. Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Yuda. Hakim menimbang terdakwa Yuda Arfandi terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur pembunuhan berencana. Hal ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Dari persidangan vonis terbukti bahwa terdakwa Dante dengan sengaja menenggelamkan anak Dante sebanyak 12 kali dan selama 1 menit di dalam kolam renang pada 27 Januari lalu. Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa Yuda Arfandi membenarkan atau menenggelamkan anak korban Raden Andante Pramudityo dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 12 kali dan tidak berdasarkan metode latihan pernapasan yang benar, maka perbuatan terdakwa Yuda Arfandi tersebut telah dilakukan dengan sengaja, bukan untuk melatih teknik pernapasan anak korban Raden Andante Pramudityo, melainkan bermaksud untuk menghilangkan nyawa anak korban Raden Andante Pramudityo. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati karena diduga melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Namun hakim mengatakan tidak tepat jika Yuda dijatuhi hukuman mati karena masih ada hal yang meringankan. Dari Jakarta, Putri Sofia, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, hakim telah menjatuhi hukuman vonis 20 tahun penjara dan kita akan membahas bersama dengan ibu dari almarhum Dante, yakni Tamara Tias Sumara. Selamat siang, Mbak Tamara. Mbak Tamara, ini hakim telah memvonis 20 tahun penjara. Gimana? Apakah sesuai dengan harapan dari keluarga dan Mbak Tamara sendiri? Ya gimana ya, pertama aku mau ngucapin dulu ya terima kasih untuk semua tim kuasa hukum, Sandi Arifin, kepolisian, JPU, Majelis Hakim, terus Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang selama 9 bulan ini udah bekerja keras banget untuk kasus kematian Dante ya. Dan di vonis kemarin, itu divonis terdakwa 20 tahun, itu sebenarnya nggak sebanding ya sama apa yang aku rasain gitu loh. Jadi ya kan, dan dia mengajukan banding. Jadi ya aku mohon dengan sangat kepada Yang Mulia Hakim Agung Mahkamah Agung RI untuk menolak banding yang sudah diajukan sama terdakwa. Itu sih, karena ini nggak sebanding sama yang aku rasain. Entah itu 20 tahun pun, seumur hidup pun, hukuman mati pun, itu nggak akan bisa bikin Dante balik lagi. Jadi nggak ada hukuman yang sebanding dengan apa yang aku rasain, termasuk hukuman 20 tahun. Baik, Mbak Tamara, mungkin dalam beberapa sidang terlihat begitu emosional ya. Apakah puncaknya ini ke hari kemarin atau seperti apa Mbak Tamara? Kan aku emang di sidang sebelumnya, berapa kali aku menghindari untuk hadir ya, karena sering banget terjadi kayak kericuhan gitu loh. Nah tapi karena kemarin sidang vonis, aku hadir dan majelis hakim bacain dokumennya itu kan dari awal banget ya, jadi aku kayak flashback gitu loh. Apalagi kemarin yang dibacain itu kalau nggak salah ada 270 lembar. Jadi benar-benar kayak kebayang lagi tanggal kejadian tanggal 27 itu seperti apa, gimana hancurnya, gimana sakitnya, itu kebayang lagi semuanya, jadi kerimain lagi. Makanya kayak dengan hukuman 20 tahun itu tidak sebanding sama apa yang aku rasain. Aku dengar majelis hakim bacain dokumen aja udah kayak gitu, coba gimana rasanya jadi aku dengan dibandingkan hukuman 20 tahun itu kayak ya ampun gak ada apa-apanya banget sih. Apalagi bagi seorang ibu ya, dan hakim anggotanya ada yang perempuan, dan aku pasti merasakan sih kayak dia pasti rasain kalau jadi aku tuh seperti apa. Iya, kita juga turut sedih atas apa yang menimpa. Tapi Bu, selama persidangan ini berlangsung, Mbak Tamara, ini apakah ada tekanan begitu dari keluarga pelaku? Kalau tekanan sih ya awal-awal aja ya, awal-awal kayak via chat tuh, dari DM Instagram atau ada yang WhatsApp juga. Ya mereka kayak masih menyalahkan aku sih, itu yang aku bingung. Itu di awal-awal sih, tapi ke belakang sih alhamdulillah nggak ada. Cuma ya kalau di persidangan aja ada kayak sedikit cekcok biasanya, kayak aku misalkan
disautin apa. Makanya itu yang bikin aku menghindari datang sidang dari kemarin. Cuma karena kemarin sidang vonis ya aku bandingkan diri aku harus hadir karena emang itu sidang vonis dan itu sangat penting sekali untuk aku. Baik, Mbak Tamara, mungkin setelah ini langkah apa yang akan Mbak siapkan dengan kuasa hukum untuk nanti mendatang seperti apa? Nah, sekarang kan dia mengajukan banding ya. Ya langkahnya kita ikutin aja maunya dia mau banding ya udah kita ikutin juga karena kan JPU menuntut itu hukuman mati. Tapi majelis hakim ketok palunya kemarin 20 tahun kan. Jadi ya kita juga banding sih, insya Allah. Oke, Mbak Tamara, tapi kan dari persidangan, kemudian di pledoinya juga, ini tidak mengakui apa yang dilakukan kepada anak Mbak Tamara. Ini gimana Mbak, tanggapannya soal ini? Iya itu yang masih aku bingung sih. Tapi dengan adanya sidang vonis kemarin, itu udah bikin aku kayak ngerasa lega karena majelis hakim ketua Bapak Immanuel dan hakim anggotanya sudah menyatakan kalau Yuda Arpandi adalah terdakwa bersalah membunuh Andante dengan pasal 340. Jadi aku nggak membutuhkan lagi pengakuan dari dia karena apa yang dinilai dari hakim itu yang aku percaya. Apalagi aku sangat percaya sekali dengan Bapak Hakim Ketua Bapak Immanuel. Dia kemarin sudah mengatakan kalau terdakwa bersalah dengan pasal 340 itu. Karena kan selama ini Baik, penyidik, polisian, JPU udah bekerja keras banget untuk ngebuktiin kalau dia ini bersalah. Gitu sih. baik Mbak Tamara, ini kalau kita tarik sedikit ke belakang, Mbak merupakan orang yang pernah menjalani hubungan dengan Yuda. Apakah saat ini Anda sudah memaafkan Yuda atau seperti apa Mbak? Kalau dibilang maafin, ya nggak mungkin dong. Kalau aku maafin dia, aku nggak mungkin berjalan sampai sejauh ini. Gitu. Aku pokoknya sekarang akan terus berjuang untuk Dante, untuk keadilan Dante. Pokoknya mohon doanya dari semuanya, terutama teman-teman media. Aku tuh makasih banget karena dari awal disupport banget sama teman-teman media dan wartawan semuanya. Mereka semua sayang banget sama Dante. Dan aku tidak akan pernah memaafkan kejadian ini karena ini bikin aku sakit banget. Jadi ya maaf di mulut bisa, tapi di hati kan nggak bisa. Gitu. Oke. Mbak Tamara, kami doakan semoga nanti dibanding ini sesuai dengan harapan dari keluarga yang tadi meminta untuk dibatalkan banding tersebut. Dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, Mbak Tamara. Makasih semuanya.